Woi oknum, cie balik lagi bersama gue konten oknumnya para slanker Tangerang. Peace. Masa pandemi covid ini gue jarang ngupload video lagi. Terus gue sekarang ada inisiatif buat ngobrol-ngobrol bersama Pertunya katanya si slankers Tangerang. Ini dia seorang Pertu Tangerang. Namanya siapa, Om? Tapi gue ngomong kayak mending buka masker aja kali ya. Ya udah, bener. banget gue kayak gini. Bener, Apa ngap kali juga ya, nggak apa-apa. Iya, Bukanya dikit ya. Yo. Ngap juga sih. Ngap, oke. Iya, tapi kan yang penting kan kita sudah protokol kan tadi pas social masuk distancing juga ya. ya. Benar, tes social aman. Itu penting distancing. itu. Dan Benar. ikutin protokol pemerintahnya nggak? Oke, benar, men. Apa berapa dapat nih? Kenalin dulu lah. Oke, gue Iwan Bung. Ya, gue Iwan Bung 366. Thank you banget buat Babe ya. Oke. Jadi kita ngobrol-ngobrol apa nih, brother? Ngobrol-ngobrol. Sebenarnya sans oke ya, sans aja sans. Oh iyalah, harus sans lah. Oke. Masa kita ngomong-ngomong serius-serius banget, ntar pusing ya. Situasi kayak gini, Iya. jangan terlalu berat. Benar, selagi udah mau Beban hidup situasi udah berat, begini. men. Benar. Iya. Apa nih? Enggak, gini ceritanya, Pak. Ya gua datang ke sini ya secara kalangan untuk musik indie lah gitu ya, musik indie. Tahu kan udah namanya udah beken lah di Tangerang ini gitu. Oh, enggak juga beken juga lah. Mungkin ada beberapa teman-teman Tangerang juga. Ini mungkin kenal lah, ada beberapa yang kenal aja sebenarnya. Kalau beken tuh kayaknya berlebihan banget sih. Tapi kan setidaknya beken di Kabupaten Tangerang. Oh iya, jadi ibaratnya artis 30 dusun ya. 30 dusun. Iya, benar, jadi artis 30 dusun sama Allah ya. Iya benar. Bisa aja lah bro. Ya terus kenapa? Selama lu itu masuk indie komunitas apa independen aja? Kalau gue sih sebenarnya masuk di apa ya, di komunitas teman-teman slanker lah ya. Komunitas slanker. Kalau teman-teman slanker bisa dibilang indie, bisa juga Bisa karena kita nggak ada naungan badan hukumnya ya kan, namanya komunitas ya, beda sama Komunitas. organisasi kan. Yo. Setahu gue sih kayak gitu. Seperti itu. Terus dan awal hijrah karir lu doyan banget dengan lagu slang itu sejak kapan? Pertama kali ya. Pertama kali gue jujur pas, kalau mungkin di zaman gue itu mungkin ada namanya aneh Safari kalau nggak salah, itu dulu di TVRI bro. Di TVRI. Gue liat video klipnya slang Bang Tut kalau nggak salah. Tut. Iya, tahu tahun berapa ya? Tahun 90-an deh, 90 95 apa gimana gitu, 96 gitu. 96 nggak ya? Iya, 96 gitu. Gue liat di TVRI albumnya kayak komponen gitu, kocak gitu. Ini band apa ya gitu kan. Itu gue masih nggak salah, gue tuh SMP atau SD deh gitu. dulu. Iya dulu. Seperti itu. Jadi ulang, ini unik banget nih band gitu. Keren nih gitu. Jadi Kocak, kan. langsung mengikat ke hati ya gitu ya. Iya, kata-katanya apa ya? Kata-katanya keren aja. Selengean kalau kata orangnya, selengean apa adanya ya kan. Seperti itu. Jadi pertama gue liat filmnya, bukan filmnya sih, video klipnya asik. Zaman dulu kan susah tuh Bang untuk nonton video klip itu, berarti lu udah tahu tuh. Udah tahu video klipnya dulu. Iya, video klipnya yang pertama kali gue liat tuh malah yang tadi gue bilang, mungkin yang Bang Tut itu ya. Bang Tut itu yang di TVRI itu. Di TVRI. Jadi kayak ada acara hari Minggu tuh Safari, namanya gue lupa deh Safari apa gitu. Itu emang band-band ataupun penyanyi-penyanyi itu yang hit pas saat itu ada di list-list Ada di situ list-list ya. tuh. Mungkin kalau kayak zaman-zamannya lu pada kayak MTV Ampun, Ampun, iya kayak gitu, dahsyat, kayak gitu-gitu. Anjir dahsyat. Iya, kayak sekarang Iya, itu kayak gitu-gitu iya, kan, iya, acara-acara iya. acara Acara musik musik gitu gitulah. ya. Mungkin saat itu kayak gitu doang. Lu aslinya asli mana sih? Asli Tangerang asli apa gimana? Kalau gue sih sebenarnya asli Medan. Gue hijrah ke tanah Jawa ini lumayan lama sih, tahun 2000 pas banget awal. 2000. Iya, awal tahun 2000 Awal pas. 2000-an. Iya, gua tahun 2000 lah. Nah, terus dan awal masuk karir di slanker itu Sebenarnya dari dulu itu gue udah senang, yang gue bilang tadi tuh, Ya, sejak gue ngeliat video klip itu gue pengen tahu, karena aku punya abang-abangan juga ya, mungkin
SMA tuh kuliahan itu dia sering, pertama gue belum nggak tahu selang gue baca kan kita bener nggak sih ya kan ini apa sih selang gitu gue liat, terus dia tuh rajin kayak milok kalau nggak salah gambar kayak album kampungan itu dia di tiang listrik kayak graffiti gitu ya. Iya enggak bukan graffiti, dia cuman dia dibikin di kertas tuh kayak APS terus dipilok sama dia bilang ini selang nih bang gitu kan, gue tanya-tanya dikenalin gue ini kalau lo mau tahu nih pertama kali gue tahu tuh ya pas gue video klip Minoritas dikenalin nih kasetnya tuh kalau nggak salah harganya 7.000 tuh kan awal dulu. Iya, lu dengerin nih musiknya. Belum anjir kan kalau nggak salah itu covernya itu kita harus pakai cermin ya. Bener nggak sih Minoritas? Iya, pakai cermin kan. Pakai cermin. Ya kata gua kocak juga ya, lucu, unik gitu. Saat itu unik kayak gitu sih. Nah, pas itu gua mulai suka di situ pas lihat video klip itu dikenalin sama abang-abangan gua kayak lagu baru yang gua tahu lagu Terlalu Manis, Jadi Seksi kayak gitu baru sering nongkrong kan karena gua warung juga dulu warkop di rumah di rumah gue gitu di jadi seberang sana. Iya di Medan tuh gue punya warkop jadi abang-abangan gue sering nongkrong di situ kebetulan juga abang gue juga kan suka musik gitu kan musik juga. Cuman gue baru dengar slang tuh dari orang lain malahan gitu. Awalnya tuh kan slang termasuk band rock ya. Iya. Termasuk rock. Lalu itu bener-bener menjiwai rock apa tidak dulu itu? Kalau di saat itu musik apa? Karena kalau di zaman gue tuh malah Malaysia menjamur dulu. Malaysia. Iya, Emisers. Iya, kalau nggak salah ya. Kayak Slam ya. Iya, Slam tuh. Makanya gue bilang di saat itu malah yang ngejamur di tahun 90-an itu ya band-band yang tadi itu gue bilang yang dari malah lebih orang taunya musisi-musisi dari Malaysia kayak Emisers, Slam yang kata lo Iklim ya kalau salah Iklim kayak gitu-gitu. Berarti dulu itu zaman-zaman band rock itu gaul banget lah di daerahnya itu. Lu kalau suka slang keren lah menurut gue keren gitu, keren banget. Karena susah banget bro yang namanya kita di ya gue di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa ini namanya buat atribut slang susah banget serius. Karena apa ya produk pertama kali gue beli saat itu di zaman gue SMA tuh ya gue kalau STM sih gue itu tas yang kalau nggak salah terbuat dari karung tepung kayak karung tepung gitu ya karung tepung itu pernah terus kayak kalung-kalungan dari Mika gitu kan kayak gitu kayak itu kok suatu bangga banget gue udah punya untuk atributnya kayak pernak-pernik deh ya pernak-perniknya dia gitu ya benar banget. Terus singkat cerita lah lalu di sana di seberang sana hijrah ke Pulau Jawa ini dan and then lu bisa mengkembangkan komunitas itu secara apa? Tetap sih kalau masalah awalnya sih gue kan nongkrong dulu gue sempat sebelum gue hijrah kan hijrah tujuan gue sebenarnya namanya kita jiwa muda kan mencari jati diri lah ya jiwa perantau kan gue nongkrong terus gue kenal Potlot itu kalau nggak salah tahun 2001 atau 2002 kalau nggak salah gue taunya Potlot dan itu yang mengenalkan gue itu gue punya teman tuh anak Tegal gitu. Dia kebetulan dia buka kayak martabak gitu di daerah Kalibata gitu. Di Kalibata. Daerah dia lah dia terus dari awalnya dia ayo bro ke Potlot karena gue kerja di PT kan susah kan dulu zaman dulu. Oh ini namanya Potlot ya gue karena kalau slanker di zaman itu bisa dibilang slanker lah ya karena gue slanker apa ya maksudnya menjati diri gue senang slang lah saat anak itu. Slang saat itu. Gue belum bisa bilang diri gue slanker gitu karena penikmat aja saat itu. Pas gue dekat-dekat teman-teman komunitas slanker kayak di Potlot, terus ada beberapa di Tangerang juga gitu kan. Zaman-zaman itu baru gue masuk terjun benar-benar pure ke komunitasnya. Nah seperti itu. Jadi gue awalnya gue kenal namanya Dibo Pis kan, Dibo Pis gitu kan. Gue kenal sama dia tahun 2002 Iya seperti itu gue. Jadi men kalau besar komunitas itu ya tetaplah support teman-teman. Kita nggak bisa berdiri bro tanpa teman-teman. Tanpa teman-teman kita ya bisa. Sama kehidupan aja lah. Iya real aja. Terus pas di zamannya dulu gitu ya. Sempet ya asli sempet deketnya dengan personelnya dulu. Ada kisah lo dulu sempet entah itu pas maksudnya gue waktu di Sumatera apa di sini? Ya selama lu tahu slang gitulah. Tahu slang itu entah itu di Sumatera, entah di Pulau Jawa. Kalau gue sih bisa dibilang saat mungkin kalau gue nggak lupa ya waktu itu pernah slang konser di Medan itu di acara
konser 30 kota nggak salah. 30, oh, Road to Peace ya, Peace ya, Road to Peace, Road to Peace, kalau Road to nggak Peace. salah itu ya. Itu dia di Pardede Hall. Pardili Hop. Di Pardede Hall itu konser yang pertama kali gue nonton konser Slank. Itu 97 98 apa berapa deh gitu deh, yang penting 9, ya. nah, ntar coba deh kalau teman-teman gua salah tolong dikoreksi ya. Ya. Nah, seperti itulah karena dan saat itu pas nonton konser itu anjir kata gua ini Slank ya gitu. Gokil ternyata penampilan mereka tuh. Penampilan. Iya, dengan gaya anjir bener-bener gue bilang kalau gua juga SMA STM itu kan kita nyari jati diri kan. Ini band Gua banget anjing gitu. banget Gua nih, banget iya anjing. gue banget nih gitu lah. Gaya mereka benar-benar selengean gitu. Kita, Iya, mungkin selengean. kayak sekarang Pak, pas itu mereka konser kelar mereka di saat itu kalau nggak salah gue ngeliat Ipan. Pas dulu. Nah Ipan itu kalau nggak salah dia makan di Pagaruyung. Gue inget banget itu kalau nggak salah Ipan sama krunya itu makan di Pagaruyung tahun 98 tuh Pagaruyung. Gue tegur Mas Ipan ya. Oh iya bro gitu. Iya mas, gue kan kita belum ada kodak kan Ya. susah banget. Kodak. Minta tangan gue. Iya. Itu Minta tangan iya, dulu. Iya gue minta tangan. Saking girang banget ya. Oh iyalah bro. Girang banget ya. Ya sekarang kita di luar Pulau Jawa seorang artis yang kita idolakan datang dan kita waduh kayak baju itu anjir gue nggak cuci bro, gue pajang aja tapi nggak tahu sekarang gue tinggal itu masih ada tuh baju di rumah sana. iya gue pakai, gue nggak pernah pakai lagi itu cuman itu dong Ipan kalau nggak salah dimakan di Pagaruyung tuh pas habis konser itu. Pagaruyung tuh namanya daerah tempat jajan-jajanan di Medan lah. Apa tempat pusat olah-olah apa Bukan dia tuh kayak jajannya makanan kayak apa ya kalau bisa bilang bukan kafe juga sih. Warteg lah gitulah. Enggak, jadi bukan bisa dibilang bukan warteg juga, jadi kayak semi kafe. Oh. Jadi Pagaruyung jadi jajanan kayak lu apa aja ada di situ gitu. Seperti itu makanan itu di daerah itu. Terus lu langsung pas hijrah di Sumatera itu di Jakarta dulu apa langsung ke Tangerang nih? Pertama langsung ke Tangerang. Langsung Tangerang. Pertama Langsung gue. Cuman jujur saat itu memang gue mencari pekerjaan sih bukan ke selengnya gitu. Untuk selengnya. Iya. Cuman tetap ada impian gue pengen tahu potlot gitu kan. Sebenarnya karena namanya kita juga Sumatera itu bukan kita pikirkan hobi ataupun kesukaan kita kan kita rela nyari pekerjaan kan dari Pulau Sumatera ke Medan datang ke sini pengen nyari pekerjaan ya seperti itu ya gua apa aja gua kerjain lah ya baik dari gua nyemir sepatu dari, awal karir dulu iya dari nyemir sepatu terus gua ngamen lagu dengan ala kadarnya gua bisa yang penting gua bisa bertahan hidup kan terus kayak gua steam semua gue lakukan steam juga ngikut orang steam kayak kuli bangunan seperti itu gue proses hidup gue seperti itu jadi penting gue nggak bukan begini gitu ya benar, seperti itu ya karena jiwa kita memang beda-beda ya seperti itu sih baru gue kenal yang namanya Dibo dulu iya, baru Dibo Peace di sana mulai istilah lebih mendalam lagi tentang slang iya jadi mungkin salah satu yang ya gue ya Dibo salah satu orang yang bisa gue ucapkan thank you buat dia lah. Iya karena dia orang yang ngasih kayak gue tempat sharing itu gue nanya bang selain kayak gimana karena gue awal banget dulu iya tahun 2000 dan gue pertama kali ikut di acara jalan sehat anti narkoba kalau nggak salah dulu iya tahun 2002 mungkin coba ntar di searching iya itu jalan sehat anti narkoba tahun 2002 itu terus bajunya putih terus lambang depannya itu lambang album bukan logo Pirus logo gitu. Pirus iya. Itu 2002 apa 2004 sih logo Pirus itu bukan enggak kalau gue nggak tahu ke situ gue lupa deh yang penting jalan sehatnya gue inget itu tahun 2002 ntar coba deh kalau dikoreksi kalau nggak gue salah gue kenal lah teman-teman dari yang namanya BP penyelamat di situ gue tahu sempet juga lo jadi pengurus BP itu. Kalau BP mungkin kok gue itu gabung mulai karena gue kan kerja di PT kan kita nggak bisa semena-mena kita kan namanya kerja di PT benar. Iya benar. Jadi gue mungkin ngambil kayak Sabtu Minggu gue libur. Ya mungkin gue terlibat BP itu 2003 2004. Kalau nggak salah ya mulai gue ingat-ingat gue seperti itu. Terus dalam musik lo ini jauh dari ya bukan jauh sih intinya bukan dari komunitas setidaknya lu itu dalam musik itu lu hanya satu komunitas apa universal semuanya kalau misalnya di indie kalau musik semua gue suka musik sih semua suka musik musik gue nggak pernah menggolong-golongkan musik enggak lah karena
musik itu kita nggak bisa genre apapun gue suka gitu Suka aja sih, semua. suka aja, apalagi yang ya rock and roll mau apa balada dangdut sekalipun kalau di kuping kita juga Enak. iyalah. Yang penting kita Seperti itu. Cuman yang kayak tadi yang lu sempat lu tanya, sorry ya, Iya. kayak komunitas pertama kali gue gabung gitu ya kan, Iya. ya tetap di Tangerang. Di Tangerang. Iya, karena bisa dibilang gue besarnya di sini Tangerang gitu. Gue kenal yang namanya dulu kenalnya almarhum Boim sebagai Boim ya, ketua awal. SFC. ketawa awal Oh, ya iya. Boim. Boim seperti itu. Dulu ada namanya bis Boim almarhum itu Haris, siapa sih nama panggilan gue lupa sih siapa itu ya. Siapa men tahu nggak? Gue Boim. tadi Haris sih, abis berganti Haris. Haris sih. Oh, Haris Camai. Camai, ya. Bang Gue tanya Camai. Haris kan Camai kan? Bang Camai. Iya Camai. Bang Gue kenal Camai. teman-teman. Oh ternyata di Tangerang ini ada komunitasnya Ada gitu, komunitasnya, base campnya base campnya. gitu. Baru seperti itu. Baru gue gabung, kita bersosialisasi lah ikut di komunitas Ya. SFC Tangerang seperti itu. SFC itu slang fans club ya. Iya man. Slang fans club. By the way, untuk para komunitas ini apakah ada namanya paguyuban nggak? Paguyuban komunitas gitu, komunitas di slang itu ada. Ada. Paguyuban komunitas itu ada. Ada. Banten ya. Itu Banten. Ada. Itu dia ketuanya. Ini ketuanya. Lau ketuanya. Ketuaan kan. Anjir. Ketuaan gua, ketuaan. Itu tetap aja menjalirnya intinya untuk PSB apa? PSB. PSB apa ini ya PSB? P- Ya, dua kali Paguyuban gantinya. Selengker Banten. Persatuan Selengker Banten. Oh PSB. Paguyuban. Paguyuban Selengker Banten. Iya. B-nya jangan 2. PSBB tuh. PSBB Itu lau. mah- Itu mah tentang kopi tuh PSBB itu. Lalu di PSB itu sama aja kah tentang intinya menjalir musik di slang itu intinya memperatali surat para komunitas. Iya, karena kita tahu kan namanya di Banten ini kan kalau nggak salah ya, gua ada namanya Cilegon, Yes, ada Serang, yes. ada Lebak, Oke, Pandeglang, benar. Tangerang, Serang, Anyar Oh, gitu iya. kan. Itu kan ada beberapa kabupaten itu kan ada SFC masing-masing Iya, iya. seperti itu. Ada ya. ranting-rantingnya masing-masing gitu ya. Iya, SFC lah bukan SFC, ranting. Iya, ranting. tapi di bawah SFC kan ada Ada rantingannya, gitu. Jadi sebelum gua sebenarnya ada dulu ketua paguyupannya, cuman sempat kita bikin event-event juga. Seperti juga event-event. Bikin ya dulu di Anyar pertama kali. Pertama itu di untuk PSB itu ya. Iya PSB di Bang Anyar. ikut, Bang ikut. Ya ngikut juga. Ngikut, oh, ngikut. brother Oh, nih. brother lalu Iya, ngikut. Pertama kali PSB. PSB ya kan, ini kan bener. Gua lupa deh nama ketuanya. Gua lupa. Berarti lo yang keberapa itu yang di PSB? Berarti PSB itu ada dari dulu gitu. Ada sebenarnya di habis dia itu baru ada satu lagi, siapa tuh yang anak Tangerang juga, tapi dia kuliah di Serang, siapa? Gua lupa deh. Sebelum gue si Sama iya ya gue tahu. gua lupa deh namanya. Namanya doang terus. Astagfirullah. Berarti intinya Gua generasi ketiga lah. generasi ketiganya. Mungkin ya seingat gua generasi ketiga Sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi benar sih ya generasi ketiga. Ya generasi ketiga gua PSB, ketua PSB. By the way, lu kan ya seorang slanker, pasti pecinta musik. Oh, iya. Pecinta musik. Ya pernah nggak lu niat-niat pengen bikin band gitu? Pernah. Ada, cuma Ada. sebenarnya gue bikin band itu sebenarnya buat seru-seruan aja. Buat seru-seru. Seru-seruan. Tapi sempet ikut event-event nggak? Kalau event sih ada, cuman Ada. karena cuman kita band komunitas kan kita nggak terlalu kerananya kesana, cuman lebih mengenalkan ini loh kita saling karena buat menghibur teman-teman kayak di Tangerang gitu kan, mungkin Banten pernah juga nongkrong main-main kayak di Cilacap dulu almarhum Sigit. Iya Sigit. Salah Iya itu Sigit. brother gue juga itu almarhum Sigit ngajak waktu di acara. Dalam komunitas kegiatan apa ya sih? Seperti Banyak banget loh men. Kita pernah dong ngadain acara cerita kayak penggalangan dana buat bencana salah satunya. Terus kayak dulu ada yang apa ya tuh, kayak dulu anak kecil dulu kan dia kena kanker gitu. Siapa? Azmi. Iya dulu Azmi. ya sebenarnya banyak kegiatan kita bencana alam terutama ya kan, terus kayak penggalangan dana, kegiatan penggalangan dana juga, Ya. terus kayak acara kegiatan keagamaan kayak kita pengajian dulu ya kan. Sempet dulu, kita sempet. aktif di SFC dulu ada pengajian. Serius, Iya, serius. boleh ntar ditanyakan ya ketua-ketua dulu di Tangerang tuh pernah sempat kita ngadain pengajian juga. Ya itu mungkin emang nggak serutin-rutinnya dulu, mungkin ranting-ranting juga ada beberapa kita hadir juga. Tapi intinya adalah acara iya itu. intinya kan
walaupun kita rock and roll, Iya. biar bagaimana kita punya Tuhan, men. Benar. nggak sih? Yoi. Bener nggak? Setuju nggak itu? Yoi, setuju banget tuh. Iya, Pak. kita boleh rock and roll nakal, boleh lah. Ya masalah lu hobi lu apa, ya tetap lah Iya. kita tetap kembalikan ke Tuhan. Ke Tuhan, kita punya Tuhan. Iya, sebenarnya itu aja sih. Jadi kegiatan banyak kayak kita ngadain kayak anniversary, mungkin ada konser kecil-kecilan, syukur-syukuran kayak gitu-gitu. Kayak santunan gitu ada ya. Kalau nggak salah dulu kita pernah ngadain acara bersih-bersih di ini loh di Daerah mana? Sawarna. Sawarna. Iya, pernah. kita kerja sama teman-teman di Lebak juga bersih-bersih pantai juga. Bersih-bersih pantai. Ya kalau nggak salah ya bersih-bersih pantai ya. 2015 Berapa sih tuh? Gua lupa. Iya gitu ya lebih kurang. 2015. Iya kita. 2015. Jadi gini loh, cuman mungkin nggak terlalu diekspos aja karena kita kan namanya kita komunitas kecil bro. Ya, Ya kan? paham lah, paham. Hah? masuk ke koran slang. Oh masuk juga ya, masuk juga Pernah, ya. pernah di media. Nggak sempat di media, karena kan gua nggak Pernah, terlalu pernah. update Kalau banget. Ya. setiap lu bikin event sama Sagas Tangerang yang lain mah, insya Allah ada. Nah ya mungkin gua buat mengingat lagi teman-teman Slanker Tangerang, mungkin Slanker dimanapun, Tangerang salah satu orang yang bisa kalau orang bilang Slanker Tangerang garis keras, yoi. Garis keras benar. Garis keras Benar garis keras. Iya. Dalam artian kutip garis kerasnya itu Mungkin- dalam segi hal apa? Mungkin ingat nggak ya waktu slang konser di Sadernalin? Iya, iya. Hah? Benar nggak sih? Iya benar nggak sih? Iya, Iya kan? iya. Kita tuh turun ke jalan bro. Benar. Karena memperjuangkan haknya slang, Iya. haknya slang dan juga haknya slanker. Mereka harus kenapa cuma slang doang Iya, yang nggak boleh konser? yang nggak boleh Band konser, lain benar. boleh gitu. Benar. Kalau emang nggak boleh, ya sudah semua dong band. Iya kan? Benar, Kenapa cuma benar. slang doang gitu? Karena kan fans fanatik di Tangerang kuat banget. Kuat banget, benar. banget. Gitu. Jadi kita sempat turun ke jalan kalau nggak salah dulu tuh ke Polres Tiga Polres Raksa. Tiga Raksa, 2006. Kita nekat bro, tanpa izin. Tanpa Cuma izin pemerintah- sama sekali? Tanpa izin. Kita spontanitas. Jadi kita nggak ada pergerakan. Misalnya kita dari awalnya tuh nongkrong gitu kan. Ini gimana nih bro, konser slang nggak ada. Konser slang dibatalkan gitu. Cuma slang doang. Ngesok Slang gue ya. doang, Ini iya. tolong dikoreksi juga ya. Takut gue salah ya. Saat itu slang yang dicoret nggak boleh. Nggak boleh. Slang- Blacklist sama sekali. Iya. Itu selama berapa tahun? Oh lokasi kurang tahu, cuman yang gue ingat kita turun ke jalan di saat kejadian, gue lupa tahunnya itu kita turun ke Polres Tiga Raksa Iya. memperjuangkan haknya slang lah dan juga slanker. 2012an itu 2012. ya, itu Sadernalin itu. Sardenali. Sampai segitunya loh kita buat memperjuangkan slang gitu loh. Ya mungkin slang juga ingat lah, karena sempat diekspos media juga tuh ya. Sempat ada media. Iya gokil ya. Itu Tangerang bro. Tangerang. Menurut gue sih, gue nggak tahu ya, mungkin slanker wilayah lain juga ada kali ya, cuman nggak tahu. Cuman Nggak saat tahu. itu yang gue rasa itulah perjuangan slanker Tangerang buat slang ya. Ya. Cuman kita kan maksudnya tetap mungkin slanker lain juga, wilayah SFC lain juga ada, mungkin Paguyip juga ada, cuman nggak tahu pos enggaknya. Cuman kita memang saat itu kebetulan di jadwal itu emang slang konser ada beberapa artis gua nggak mau sebutin lah ya kan. Intinya konser main lah, slang main lah. Harusnya slang main di acara-acara itu. Acara Cuman itu. ya kita spontanitas, kalau nggak salah ada beberapa pengurusan kayak ada gue, ada Aken, Muklis, Ucok dari Palembang dia kan tinggal di sini juga, ada juga pengurus SFC, ada juga Adoy, semua itu pengurus-pengurus saat itu. Pengurus dulu ya. Iya, kita turun ke jalan. Terus untuk by the way ya, masalah kan kata orang kan maaf, slang itu anarkis. Slanker apa slanker? Slanker itu kan anarkis. Apakah di benak lu pada gimana? Kalau Pendapatan kata lu, pendapatan lu. kalau pandangan gue sih Ya, pandangan lu ya. itu hak-hak bebas semua orang aja berbicara anarkis. bebas, Karena ya. mungkin ada beberapa oknum ya, itu gue bisa bilang slanker yang sering oknum lah ya bisa Ya, dibilang ya kan. oknum. Cuman kan gak semuanya yang kayak gitu juga, ada juga kok slanker santri juga ada kok. Ada ya. Slanker jadi pejabat juga ada. Jadi kalau lu bilang lu ada orang bilang slanker, Guru aja banyak yang slang. iya Ya, benar. slanker dulu banyak, Iya, benar. polisi juga ada slanker, Ya, tentara iya. juga ada slanker ya kan. Orang kesehatan juga Ada ada. ada juga Juga ada. slanker. And then gue pengen tanya lah sama lu gitu, pengen tahu karena di zaman dulu sama sekarang itu beda lah, zaman milenial sama sekarang. Rasanya lu jadi slanker, lu kan udah kayak slanker jadul banget lah gitu kan ya. Rasanya itu momen rasanya itu seperti apa? Ada perbedaan nggak di zaman ini, zaman dulu sama sekarang? Pasti beda banget men. Beda banget. Banget, jauh banget. Beda Sekarang banget. Contohnya aja ya,
di zaman gua dulu masih kaset pita kan. Kaset pita. Bener kan? Itu salah satu perbedaannya. Satu, iya. Kalau sekarang mungkin udah mulai pas di zaman gua masih gua ngerasain namanya CD, DVD gitu udah ada kan. Cuman kalau di saat itu apa ya? Terutama kayak pernak-pernik Slank itu susah banget. Susah. Terutama yang gue bilang tadi itu yang kayak gue bilang kembali sebelum obrolan tadi kan kayak gue di tanah Sumatera itu tribut Slank itu susah banget. Mungkin kalau orang Pulau Jawa, Jakarta khususnya karena kan dia kan bisa dia base campnya di Potlot gitu kan Jakarta. Mungkin bagi mereka mudah banget buat pernik tinggal lu datang ke Potlot ke merchandise-nya Slank gitu kan langsung kan bisa gitu kan saat itu. Sempat kolektor dulu. Kolektor juga sempat. Koleksi gue sempat ngoleksi album gue sempat banyak sempat koleksi dulu di album Kiss Me dulu. Kiss awal itu gue dulu malah pencinta koleksi kaset pita dulu zaman dulu itu. Tapi itu lu untuk mendapatkan kaset pita itu benar-benar susah banget nggak? Kalau di Medan sih nggak susah. Mungkin karena penyebarannya kan pasti ke provinsi ya. Pertama kali gue bilang tadi gue beli kaset pita itu album Minoritas karena dikenalkan Minoritas. Gue beli harganya 7.000. Tapi itu harga 7.000 itu paling wah banget nggak harganya? Kalau di zaman kita kan sekarang lu jajan lu berapa sih? Zaman lu 500 perak itu udah gede banget bro. Lu dapat kerupuk di bar kasarnya apa ya? Lu makan bakwan dan makan lebih lu makan 3 lo ya kan? Ya kalau sekarang ya mungkin sekarang berapa kaset? 20 ribuan tapi udah nggak ada lagi pita ya? Udah nggak ada pita lagi. Cuman perbedaannya gue bilang tadi tuh kayak sekarang lu tinggal buka browsing tentang pengen tahu Slank. Kalau dulu kan gua nggak bisa informasinya dari mana, cuman koran aja nggak ada majalah gitu kan, iya kan. Terus Slank kan ada juga kan dulu. Iya di zaman itu ada, cuman kan ibaratnya saya itu kan sudah menjelang 2000-an. Iya ada 2000-an kan, tapi iya 2005 apa berapa gitu, apa 2000-an kan di album Virus ya nggak salah. Bener nggak sih sebelum Virus apa? 2000-an aja. Iya 2000-an kan. Masih gimbal aja. Ah iya berarti kan situ informasi tetap media bukan media. Iya kan kita masuk searching masih zaman warnet paling ya. Warnet juga jarang-jarang. Terus ya. Dulu kan masih susah. Iya kalau sekarang lo mau apa tinggal buka aja dijual pernak-pernik apapun ya tinggal lu ke Slank store aja ya kan lu gampang. Banyak juga ada beberapa store yang menjual merchandise Slank kayak gitu kan banyak juga. Kalau sekarang udah gitu pola pikir Slanker dulu tuh beda sama yang sekarang gitu. Menurut gue sih beda sih. Seperti apa? Ya kalau zamannya gue tuh lebih penikmat sih. Penikmat. Iya nggak misalnya kayak gue nih dulu zaman yang gue rasain ya. Gue nggak punya duit gitu kan. Main konser udah gue nggak datang. Tapi gitu. Zaman dulu mungkin ini gue ya. Ini gue cerita gue nih. Ya, bukan nih gue. Kalau sekarang kan banyak kan beberapa Slanker misalnya gue nggak menyalahin mereka juga karena kan fanatik men. Slanker fanatik kan. Ya, kalau nonton konser gitu kan mereka rame sampai bela-belain ngedobrak gitu. Kalau dulu tuh ngedobrak tuh bukan karena mereka nggak punya tiket, karena udah sold out, udah penuh di situnya gitu. Tapi tiket masih ada gitu. Jadi berarti kan yang penyelenggaranya yang salah ya dong. Mereka seharusnya dong tahu nih. Kalau zamannya gue dulu itu di GOR. Kalau nggak di GOR hall gitu kan. Dulu. Ya misal kapasitasnya cuma 8.000, mungkin mereka jual tiket 10.000 supaya 10.000 tiket itu kan yang jadi 1.000 yang 100.000 orang ini kan nonton. Tapi tiketnya ada. Tapi udah di close, udah nggak boleh masuk. Kayak gitu. Itu yang gue rasain di saat gue pertama kali konser di Medan gitu. Awal dulu. Iya awal kali. Awal seperti itu. Berarti untuk bedanya itu media, intinya media juga sih, media juga sih sekarang ya. By the way, usaha lu tetap dari merchandise, usaha lu sekarang. Iya. Tetap. Tapi sebelum ke situ bro ya, gue punya cerita nih. Waktu Slank pernah manggung di Stadion Benteng. Ini sebenarnya sedikit unik. Sebenarnya aib gue nih sebenarnya. Kenapa? Jadi ceritanya Slank apa ya? Karena gue dari Sumatera ya. Kan? Zaman itu Kodak men. Kodak. Intinya lu bawa Kodak iya. Bela-belain gue pengen itu, gue lupa deh tau di Benteng Tangerang, mungkin teman-teman Tangerang khususnya tuh di Benteng tuh paling konser dan panggungnya tuh kayak panggung dangdut bro. Kotak biasa. Bukan kotak, kayak opal gitu. Opal. Iya ada gitu besi gitu. Kalau sekarang udah keren kan. Rigging double lagi. Double rigging. Dan di saat itu gue masuk, gue ngebohongin petugas. Kayak mana tuh? Kan ya kebetulan identitas gue masih Sumatera kan. Oh. Pak, saya dari Medan pak, pengen
pengen masuk, gue masuk ke venue-nya dia gitu. Venue-nya Itu dia, kan venue terbatas dia. ya. Oke. Ha. Dia saat itu keamanan nggak boleh masuk kan. Pak tolong Pak, gue rayu-rayu kan. Dari saya dari Medan nih Pak, pengen ngambil foto aja biar lebih dekat. Lebih dekat. Iya, kalau kita dari penonton rame kan kita kesorong-dorong kan. Kalau di situ kita enak kan, gue ambil. Terus dibolehin, gue dapat izin dari Dibolehin? bapak itu. Yaudah Iya. ya sebentar ya. Ya gue sebentar, tapi gue nggak keluar bro. Ya, gitu. Terus? Nah, ini kenangan gue tuh pertama kali gue nonton konser Slank di Tangerang ini. Iya di Tangerang. Itu gue lupa tahunnya di Benteng, pas banget Stadion Benteng tuh. 2004 ya? 2004. Iya kalau nggak salah itu seperti itu. Dan itu ada satu kejadian unik. Gue ngelihat itu masih mungkin Bimi masih nokip kali Oh, ya. masih. Dia pakai celana pendek, dia bawa di satu juga kalau nggak salah konser itu bawa meja lunak ke atas panggung juga Meja sempat lunak dulu sempat dibawa. Iya Bim pakai itu. Terus Bim buka baju kan. Terus dia turun panggung, dia mungkin udah kelar konser. Dia ngantongin kayak Ya, itulah. iya nggak apa-apa Ya, sebutnya kan oke. kayak minum apa vodka gitu, cuma ada Oh. selengnya. Gue mau gue ambil gitu kan. Awalnya karena- keisengan lu. Iya, Anjing keisengan gua. banget. Parah orang satu gua. Iya karena gimana sih unik bro. Ya, sekarang lu posisi kita kan susah kan. Iya. Gue mau ngambil gitu kan, mau gue ambil gue ditepak masih bim ditepak gitu kan, langsung tepak. Kocak. Dia di kantong depan itu. Gue ngeliat ya kayak gepengan tapi Iya. kayak aluminium gitu lah, kayak vodka gitu minuman. Jadi itu salah satu kejadian aib deh sebenarnya. Gokil. Jadi bisa dibilang gua selengker sembrono ya. Arogan ya. Arogan banget ya. Sampai segitunya gua ya. Tapi Gokil. seru lah di zaman-zaman dulu, Iya. seru lah. Iya, sebenarnya itu hal kegilaan yang gue bikin ya, mungkin sedikit kegilaan konyol sebenarnya nggak sepantas dicontoh juga buat teman-teman Nah, selain. jangan sampai Iya. jangan sampai kayak orang ini susah banget, aduh, jangan. Iya karena gue saya Sumatera bro. Iya kan. Tapi sebenarnya jangan. Iya kayak jangan dicontoh. Jangan contoh. Nggak contoh. Karena itu nggak baik Nggak juga baik. ya. Karena itu kan Karena- itu jatuhnya kriminal juga. Iya iyalah. Bagus. Cuman dari kembali yang lu bilang tadi tuh ya kalau sekarang teman-teman selengker milenial sekarang gampang lah. Gampang. Apa aja sih lu tinggal enak lah lu akses tinggal di slang.com, Iya. info-info apa konser. Kalau zaman gue dulu nggak ada media doang, koran bro. Itu pun kalau ada datang korannya. Pasti ada. Iya. Kalau udah konser kayak band Ada sekelas cuma kalau ke Tangerang, ke Banten gitu telat. iya Banten telat Gua salah satu infonya. konsumennya. Konsumennya, lo konsumennya. Orang udah kemana baru tahu. Tadi yang kayak lu yang tanya tadi apa tuh yang tadi masalah apa tadi gua lupa deh. Masalah- Sorry, gua potong tadi. Mercedes tadi lah, merchandise lagi anjing. Merchandise. Hmm. Ya intinya tetap lo di darah lu slang. Oh masalah yang kayak gue sampai buka usaha Iya, ini. buka usaha. Awalnya sebenarnya ini kalau dibilang orang sih hobi jadi cari duit ini kali ya. Ini hobi cari duit. Bener lah ya. Ya Bisa jadi ya. bisa jadi lah, Iya. masuk ke sana. Bisa masuk ya. Masuk ke sana. Iya hobi. Hobi. Kalau orang kan hobi kan buangin duit. Anjir. Bener nggak sih? Sultan banget hobi. Iya, lu. iya kan banyak kayak gitu kan. Orang hobi, lu hobi ini gitu sampai buang-buang duit gitu sampai ngumpulin hobi. Jadi gua hobi bisa mencari duit dan juga memfasilitasi teman-teman yang mungkin Aduh, mungkin saat itu susah, yang mungkin kan akses mereka nggak tahu potlot. Ya gue menyediakan, gue kenal Dibo. Itu awal-awalnya gue kan ya intinya Dibo. kenal Bang Dibo lah. Iya, Dibo salah satu yang bisa gue bilang, gue thank you banget buat dia juga salah satunya. Gue nggak bisa lupa sama dia bro. Mungkin ya Dibo pasti tahu Iwan. Kalau dia tahu nama gue lu Iwan Pakem. Iwan Pakem. Iya, karena gue tinggal di Pakem. Oh, kirain Rem Pakem. Pakem. Karena Pasar Kemis. Iya, Pasar Kemis. Jadi awalnya itu tahun 2002 pas Jalan Set, gua pertama kali menjual merchandise Jalan Set anti narkoba. Jalan Itu Set Anti Narkoba. kaos t-shirtnya itu berapa ya? 17.000 kalau salah dulu. Itu ada nyeleneh insting lu kesana buat jualan itu, apa itu kegelisahan dulu lu, gua pengen banget jadi apa sih, punya aksesoris slang apa gimana awalnya keluh kesahnya? Itu Keluh kesahnya sebenarnya awalnya sih buat kebutuhan gua. Kebutuhan. perut, tetap perut. Bukan maksudnya kebutuhan gua kayak gua beli merchandise Oh, terus lu iya, kayak iya. lu nih, Iya. bro, gua mau ke pot, gua nitip dong. Oh, Nah bener gak iya, sih, iya. kayak misalnya kayak Muklis, mungkin Iya, teman-teman gua, iya. weh kan dia kan kadang ongkos, gua nitip dong, nih duit gua titip, dan ntar gua kasih lebihin goceng nih Iya, buat ongkos. awalnya. Iya awalnya kan gitu Awalnya kan. gitu. Iya. Weh besok mau ke Potlot nih, namanya kita kan akses kita ke Potlot kan zaman Iya, sekolah zaman-zaman ya kan. sekolahnya. Weh gua mau ke Potlot nih, ini gua nitip kaos dong. Apa aja deh udah, bener gak sih? Pas zaman dulu, Zaman bener, dulu bener, bangga bener. banget lu bro, Bener, pakai bener. emblem yang di sini. Bener gak sih? Sama merah di sini nih. Iya, enggak dulu jarang. Jarang merah. Yang ada emblem Ciri khas, ciri khas slang. beri Slang. apa? Beri sama atas golongan ya? Iya, iya, Kalau nggak salah ya. iya.
itu udah keren banget loh dulu pakai baju Ciri itu udah khas itu. iya bangga banget bro. Itu pertama kali. Serasa rock and roll banget ya. Iya. Itu Dibo brengsek banget ya, bisa cari apa sih identitas. Momen. Momen. Tapi ya gue bisa bilang Dibo salah satu yang membesarkan Slank juga. Iya. Nggak bisa menafik juga. Pintar juga, Iya, pintar. karena dia salah satu Intinya awal penggeraknya di juga ya. Iya. Penggerak Brengseknya juga itu dia. pinternya itu dia. Iya. Karena Fasilitas mungkin striker. ya karena kan dia menyediakan atribut emang selain slang store juga ada juga ada. dia juga salah satu yang bisa dibilang dia juga ada gitu, cuman nggak masalah itu udah dia mengenalkan dan juga dulu dia sampai mempercayain gua pribadi itu membawa kaos dia itu sekitar selusin gua tanpa modal. Awal dulu. Iya. Awal dulu dia. Udah bawa aja dulu bro kata dia. Ini orang gokil banget ya kata gua, berani banget. Dia baru kenal gue Langsung Iya. langsung scare itu. iya. Ya sekarang sekarang lu baru kenal gua bro gitu. Jarang lah orang Iya, sekarang jarang. Iya, terus pas itu ini bawa aja. Ih, Bang, gua enggak punya. Udah selalu aja. Itu Dibo. Awal. Iya, Awal. awal. Itu tahun 2000 yang pulang jalan Anton Oktober gua bawa selusin. Terus seminggu karena gua kan Sabtu kebetulan kan gua kerja di PT di pabrik itu Ya. kan Sabtu sampai Minggu libur. Jadi kalau gua libur di situ kedekatan gua karena gua intens ke Potlot nongkrong sama yang namanya si Bang Bob. Bob, Kudil, terus Jimai, Jimai. ada beberapa Ricky, almarhum Ricky adiknya, Iya, ya kan, almarhum Ricky adiknya. Kalau Sompong kesini-sininya ya. Iya si Ompong, terus banyak sih beberapa bisa dibilang BP dulu Dulu di BP. DKI. Cepot salah satunya. Cepot. Cepot itu kan Tangerang. Cepot juga salah satu yang orang mengenalkan gue juga. Cepot Selain kerja dulu yang Cepot Peace, ya. Pis ya. Iya, Tangerang kan dia. iya Tangerang. Pakem juga kan Pakem. Mantan gambar dia. Iya, Cepot Peace 3. Anjay. Iya, dia salah satu Cepot juga. Bob juga. Bob juga. Banyak sih Badak. Badak. Iya, Badak kalau itu sebenarnya banyak sih BP Jakarta yang Wahyu. Penting banyak sih yang gue sedikit lupa juga gitu aja sih. Cuman tapi benar Dibo yang dia baru kenal gue. Di situ awalnya gue kepikiran gue buka usaha deh gitu. Langsung kepikiran. Iya, kepikiran kecil-kecil pas kebetulan gue pemayakan, Bro. Di saat itu gue punya dapat ada dana sekitar 5 atau 8 juta lah gitu kan. Gua seperti itu gue beli gue mau bertahan hidup bro, ya kan namanya kita bertahan hidup, ya kan apa ya gue belanja ke dia dengan dana 8.000 gue bang gue punya dana sekian 3.000 itu satu dilebihin sama dia, ya kan udah bawanya sisanya gitu dan itu alhamdulillah berjalan gue sampai gue ngampar dulu cepat di Cimone juga Sempet ngampar. iya ngampar juga terus seperti itu terus ngampar gue ada dana gue nyewa tempat gitu lah kayak di sini kan Ya, gue kayak nyewa di sini. iya nyewa Sewa gue di gitu sini. nyewa tempat. Tapi sering lo kalau setiap konser gitu merchandise lo ini setiap selain konser lo selalu datang nggak? Oh gitu. Iya. Tapi Dengan tergantung membawa merchandise. Mercedes. Ada sih beberapa Ada. tempat ya kayak gua yang sampai yang namanya Jogja, Medan, Palembang, Pekanbaru, ada Lampung juga, Cirebon, ada beberapa. Bali sempat Bali. Oh Bali pernah. Bali sempat. Bali pernah tuh pernah Bali. Iya benar Bali pernah juga. Mungkin seperti paling jauh kayak gua Bali. Bali juga. Belum sempat itu Lombok. Gua sempat mau ke sana cuman nggak kebagian tiketnya karena lumayan juga sekalian pengen tahu sih jadi seru juga sih kenal Slank dan juga bisa dibilang Slank bawa berkah buat gue juga menjual merchandise-nya gitu loh sebenarnya secara tidak langsung ya. Iya. Secara tidak langsung gue ngerasain itu seperti itu ya buat teman-teman juga ya kita apapun itu pekerjaan lu lakuin aja lah. Benar. Apapun yang terjadi. Secara lu kan selain kerja dulu iya. Terus ketua paguyuban Slanker sebanten iya. Pesan-pesan buat anak-anak Slanker di luaran sana gimana sih bang? Oh pesan-pesannya sebenarnya gini Ya. lo nggak perlu takut melangkah bro selagi menurut lo tuh benar langkahin aja cuman satu buat terutama tuh buat teman-teman Slanker luar kota gitu Ya. kan kalau bisa nonton konser tuh ya sorry nih ya ini pandangan Oke. gue ya kan boleh dong kita berasumsi kan Berasumsi bebas Iya, berasumsi. usahakan kalau bisa nonton konser itu bayar lah gitu Bayar. karena satu kita mikirin ya punya eventnya itu pasti mahal susah pasti. lu datang dengan nonton doang terus lu boleh datang rame-rame lu silaturahmi tapi jangan sampai ngejebol-jebol lu kasihan lah karena ntar yang ujung-ujungnya lu juga repot lu Benar, pasti benar. bentrok dong sama keamanan benar nggak sih Pasti. itu pas kasihan ke lu nya juga Ya, ngesakitin badan juga. benar.
karena di sini kan banyak yang secara tidak langsung yang dirugiin, slankernya iya, keamanannya iya, ya punya acara IO-nya iya, slangnya secara tidak langsung juga iya, karena kalau misalnya ada keributan yang gue takutkan, misalnya di daerah ini takutnya slang blacklist, benar nggak sih? Secara tidak langsung seperti itu kan Chris ya kan? Oh karena Pasti di daerah ini slankernya ribut nih, jadi buat perizinan buat nextnya lu susah lagi gitu. Jadi buat slanker sebenarnya lu boleh hadir silaturahmi buat ngumpul-ngumpul, cuman usahakan apa ya, kalau nonton konser itu beli tiket lah, itu aja sih sebenarnya. Kalau lu mau datang nongkrong ya nggak apa-apa, tapi jangan sempat sampai kita pengen mengharapkan jebol tuh. Ya ini mah pandangan gue sih, kalau bisa ya, kalau gue salah ya sorry, gue minta maaf ya kan, karena yang penting karena acara konser itu mahal bro, itu aja Pasti sih. Kalau sih itu aja buat teman slanker. Itu seperti itu. Oke, by the way kita udah berapa? Makasih banget nih udah temu kangen juga, kayaknya udah lama juga kita nggak ketemu. Terima kasih udah kasih tempatnya. And then gua langsung closing aja. Oke, untuk para oknum cukup sampai di sini saja. Terima kasih Bang. Oke, thank you bro. Oke.